Pernah nggak sih kalian ngerasa punya atasan yang jago banget nyuruh, tapi pas kita butuh arahan, butuh dukungan dan butuh keputusan penting, ngilang gitu aja? Atasan yang menuntut hasil yang sempurna tapi seolah nggak peduli dengan proses berdarah-darahnya yang kita lalui untuk mencapainya. It's a very common problem, but it's more than just annoying. Ini bukan sekedar bos yang menyebalkan. Dalam dunia perilaku organisasi, ini adalah sumber konflik laten yang sangat berbahaya. A silent conflict that kills productivity from within. Hi everyone, welcome back to my channel. Nama saya Farul Rozi. Saya mahasiswa program studi manajemen. Saya sangat tertarik untuk membedah masalah nyata dunia kerja dengan pisau analisis teori yang tajam. Di video kali ini kita akan deep dive ke dalam studi kasus ini. Atasan yang tidak kompeten memimpin, kita akan analisis what it happens, dampaknya yang lebih besar dari yang kita kira, dan yang paling penting how to manage it strategically, baik dari posisi kita sebagai staff maupun dari perspektif organisasi. This is not just a rant, this is a strategic analysis. Siap? Mari kita mulai. Agenda presentasi kita kali ini pertama adalah pendahuluan, krisis kepemimpinan sebagai sumber konflik laten. Kedua, membahas studi kasus mengenai profil atasan otokratis pasif dan dampaknya pada tim. Ketiga, analisis penyebab konflik. Mengapa gaya kepemimpinan ini memicu konflik? Perspektif perilaku organisasi. Dampak konflik terhadap kinerja berupa kerugian individu, tim, dan organisasi. Kelima, strategi manajemen konflik, pendekatan komprehensif dari bawah dan atas. Keenam, rekomendasi dan pencegahan, membangun sistem kepemimpinan yang sehat. Dan terakhir, kesimpulan. Krisis kepemimpinan. Kepemimpinan adalah motor penggerak utama dalam sebuah organisasi. Namun, ketika motor ini tidak berfungsi dengan baik, ia tidak hanya memperlambat laju tetapi juga menciptakan gesekan internal yang merusak. Konflik akibat kepemimpinan yang tidak cakap seringkali bersifat laten atau tersembunyi. Staf mungkin tidak berkonfrontasi secara langsung tetapi menunjukkan melalui penurunan motivasi, kerja minimalis, dan sinisme. Tujuan presentasi kali ini adalah menganalisis secara mendalam bagaimana gaya kepemimpinan yang hanya bisa menyuruh atau direktif tanpa disertai kapabilitas dapat memicu konflik, serta bagaimana cara menanganinya secara efektif menggunakan kerangka teori perilaku organisasi. Teori manajemen konflik dalam organisasi. Menurut Sukanto, Rekso Hadiprojo, dan Hani Handoko 2001, konflik dapat dikatakan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam setiap intensitasnya, tergantung pada sarana yang dipakainya. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah mereka anggap benar dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun cara yang keras. Jenis-jenis konflik dalam organisasi. Pertama, konflik vertikal. Terjadi karena atasan selalu memberi perintah dan penguasaan searah pada para pekerja apa yang harus dilakukan. Sementara inisiatif dan partisipasi para pekerja kurang dihargai. Jenis konflik vertikal juga dapat terjadi dikarenakan struktur organisasi terlalu memiliki jenjang formalitas yang tinggi. Konflik horizontal terjadi di antara sesama para pekerja pada departemen yang sama dan pada tingkat hierarki yang sama. Yang ketiga, konflik jalur staf. Terjadi antara staf pendukung dan para pekerja dalam suatu departemen atau organisasi. Keempat, konflik peran. Hal ini muncul berawal dari pemahaman tidak lengkap atau keliru dari tugas yang diberikan kepada para pekerja pada saat tertentu. Faktor penyebab konflik dalam organisasi. Menurut Robin dan Judge 2011,
bahwa konflik di dalam organisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ada faktor manusia, kedua faktor organisasi. Faktor manusia ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Dari segi faktor organisasi, persaingan dalam menggunakan sumber daya, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, interdependensi, tugas, perbedaan nilai dan persepsi. Berikut studi kasus terkait kepemimpinan autokratis pasif. Profil atasan, gaya komunikasi satu arah, hanya memberikan perintah dan tenggat waktu tanpa menjelaskan mengapa visi dan strateginya. Delegasi lepas tangan, mendelegasikan tanggung jawab penuh kepada staf namun tidak memberikan dukungan, sumber daya, dan bimbingan yang memadai. Penghindar keputusan atau decision avoider, menghindari pengambilan keputusan yang sulit dan seringkali melemparkan kembali masalah kepada staf untuk diselesaikan. Fokus pada hasil, abai pada proses, menuntut hasil sempurna tanpa mau terlibat atau memahami tantangan yang dihadapi tim dalam proses pengerjaannya. Reaksi dan kondisi tim, frustasi dan demotivasi. Staf merasa seperti mesin bukan aset, menyebabkan semangat kerja menurun drastis. Kebingungan peran dan prioritas. Tanpa arahan yang jelas, anggota tim sering mengerjakan tugas yang tumpang tindih atau salah prioritas. Budaya saling menyalahkan atau blame culture. Ketika terjadi kegagalan, tidak ada kepemilikan dari atasan, sehingga staf cenderung saling menyalahkan. Komunikasi horizontal terganggu. Anggota tim ragu untuk berinovasi atau berkolaborasi karena takut disalahkan jika tidak sesuai dengan ekspektasi atasan yang tidak jelas. Analisis penyebab konflik, perspektif perilaku organisasi. Penyebab konflik yang pertama adalah kegagalan dalam teori kepemimpinan situasional. Atasan ini menerapkan gaya telling atau directing secara kaku pada semua situasi. Padahal staf yang kompeten mungkin hanya butuh gaya delegating atau participating yang memberdayakan. Ketidaksesuaian gaya ini menciptakan resistensi. Kedua, rendahnya kecerdasan emosional. Kesadaran diri yang rendah, tidak menyadari dampak negatif dari gaya kepemimpinannya terhadap moral tim. Manajemen diri yang buruk, tidak mampu mengelola stres dan cenderung melepas tanggung jawab. Empati yang nihil, gagal memahami perspektif, kesulitan, dan beban kerja yang dialami oleh stafnya. Ketiga, kesenjangan komunikasi. Terjadi distorsi pesan karena komunikasi hanya bersifat top-down. Tidak ada ruang untuk umpan balik, klarifikasi, atau diskusi dua arah, yang merupakan inti dari komunikasi efektif. Keempat, pelanggaran kontrak psikologis. Staf secara implisit berharap mendapatkan bimbingan, dukungan, dan penghargaan dari atasan mereka. Ketika atasan hanya menuntut tanpa memberi, kontrak tak tertulis ini dilanggar, menyebabkan hilangnya kepercayaan dan komitmen. Dampak konflik terhadap kinerja organisasi. Pada level individu, menyebabkan stres dan burnout. Beban mental karena ketidakpastian dan tekanan yang tidak sehat. Niat untuk pindah atau turnover intention yang tinggi. Karyawan terbaik akan menjadi yang pertama mencari peluang di tempat lain. Penurunan kepuasan kerja. Pada level tim, kohesi tim hancur. Kerjasama tim melemah digantikan oleh kerja individualistis. Inovasi terhenti. Anggota tim takut mengambil risiko atau mencoba ide baru. Produktivitas menurun. Waktu banyak terbuang untuk mengklarifikasi ambiguitas dan memperbaiki kesalahan. Pada level organisasi, target tidak tercapai. Kinerja unit bisnis di bawah standar. Reputasi internal
buruk, kesulitan menarik talenta dari departemen lain untuk berkolaborasi. Biaya rekrutmen meningkat akibat tingginya tingkat perputaran karyawan. Selanjutnya, strategi manajemen konflik. Pertama adalah dokumentasi objektif. Mencatat secara faktual contoh-contoh spesifik perintah yang tidak jelas, kurangnya dukungan pada proyek X, keputusan yang dilempar kembali, fokus pada dampak terhadap pekerjaan dan hasil. Kedua, mengelola ke atas. Proaktif memberikan solusi saat menerima tugas, ajukan pertanyaan klarifikasi. Untuk mencapai target X, kami membutuhkan sumber daya Y dan keputusan Z dari Anda. Apakah Anda setuju? Ini memaksa atasan untuk terlibat. Komunikasi berbasis data. Sajikan permintaan atau masalah yang dengan data pendukung. Proyek A terlambat 2 hari karena kami menunggu persetujuan B dari Anda. Ketiga, mencari mediator informal atau formal. Jika memungkinkan, dekati manajer senior lain yang dihormati atau perwakilan HR untuk konsultasi informal terlebih dahulu. Jika tidak ada perubahan, gunakan saluran formal untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif sebagai tim, bukan individu, untuk menunjukkan bahwa ini adalah masalah sistematik, bukan keluhan personal. Ini merupakan strategi manajemen konflik, pendekatan dari bawah atau bottom up. Yang kedua adalah strategi manajemen konflik, intervensi dari atas atau top down. Menerapkan model manajemen konflik Thomas Kilmann. Tujuan utamanya adalah mencapai gaya kolaborasi di mana kebutuhan staf dan kebutuhan atasan sama-sama terpenuhi. Ini membutuhkan intervensi. Intervensi pihak ketiga. HR atau atasan dari atasan tersebut harus bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog konstruktif. Kedua, pelatihan dan pembinaan atau coaching dan development. Atasan tersebut wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan, komunikasi efektif, dan kecerdasan emosional. Berikan seorang coach untuk membantunya menerapkan teori dalam praktik sehari-hari. Ketiga, implementasi umpan balik 360 derajat. Lakukan evaluasi kinerja di mana atasan dinilai tidak hanya oleh atasannya, tetapi juga oleh rekan sejawat dan bawahannya. Ini akan memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang tidak bisa diabaikan tentang dampak perilakunya. Selanjutnya, rekomendasi dan pencegahan. Rekomendasi dan pencegahan yang pertama adalah memperbaiki proses promosi. Jangan hanya mempromosikan seseorang berdasarkan kinerja teknis, misalnya sales terbaik, tetapi nilai juga kompetensi kepemimpinannya, kemampuan membimbing, berkomunikasi, dan empati. Kedua, membangun budaya umpan balik yang aman. Ciptakan sistem di mana staf merasa aman untuk memberikan umpan balik ke atas atau upward feedback tanpa takut akan sanksi. Ketiga, program pengembangan kepemimpinan berkelanjutan. Lakukan identifikasi dan pelatihan rutin bagi calon-calon pemimpin di semua tingkatan. Kesimpulan, konflik yang disebabkan oleh atasan yang tidak cakap adalah bom waktu yang secara perlahan merusak fondasi produktivitas dan moral organisasi. Penyebab utamanya bukan pada niat jahat, melainkan pada kurangnya kompetensi kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan kemampuan komunikasi. Penanganannya memerlukan pendekatan ganda, inisiatif proaktif dari staf atau bottom up, dan intervensi struktural yang tegas dari organisasi atau top down. Mengelola konflik ini bukan tentang menyalahkan individu, tetapi tentang memperbaiki sistem untuk memastikan setiap pemimpin adalah aset yang memberdayakan, bukan beban yang menghambat. Jadi, untuk menyimpulkannya, konflik akibat kepemimpinan yang tidak efektif itu nyata, merusak, tapi tidak mustahil untuk dikelola. If you found this analysis helpful, don't forget to hit the like button and subscribe for more deep dive into the world of management.
Thank you so much for watching. Stay smart, stay strategic, and I'll see you in the next video.